warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji serta syukur mari sama-sama ibu bapak kita persembahkan ke hadirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak buat kita. Berselawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita ringankan lidah kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita yang hadir ini khususnya menjadi umat yang tetap mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Kenaziran Musalla Baitur Rahman, Bapak Imam yang saya muliakan, Bapak Ibu para orang tua saya, jemaah salat subuh rahimakumullah, dan teristimewa rekan saya, saudara saya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Gebang beserta seluruh unsur pengurus yang mungkin hadir di subuh Ahad ini. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah rumah Allah yang kita tempati subuh ini musalla. Tapi saya lihat dari segi bangunan Pak, cita rasa masjid ini, bangunannya ya, mudah-mudahan saya berharap bangunan cita rasa masjid, insya Allah kegiatan ibadah di dalamnya pun cita rasa masjid ya. Diawali dengan sholat subuh ini Pak. Insya Allah sholat subuh saja sudah begini rame, apalagi sholat zuhur nanti. Pasti lebih dari ini, ya kan Bu? Insya Allah itu doa kita. Ya, karena subuh saja yang sulit saja begini ramenya. Ya, entahlah dari orang luar saja nih. Ya, tapi insya Allah kita berdoa. Inilah start awal, langkah awal. Ya, insya Allah terbukalah hati-hati saudara kita yang berada di daerah ini khususnya untuk memakmurkan rumah Allah. Karena mohon maaf saya Bapak Ibu, Rasulullah pernah mengatakan, dan itu sudah peringatan 14 abad yang lampau. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku akan berlomba-lomba membangun masjid, tapi kosong isinya. Itu yang saya khawatirkan. Di mana-mana kalau kita lihat, mana masjid yang coba tak dibangun Pak. Semua coba membangun masjid, dibangun sesuai dengan arsitek modern, tapi sayang kadang kosong isinya. Kadang mohon maaf saya sampai meminta-minta pun awak di tengah jalan untuk membangun itu. Ya, tapi begitu terkadang masjid itu berdiri, tengoklah pengisinya. Rata-rata pengisinya yang mau lewat pula Pak. Ya, artinya yang sudah dekat sakaratul maut. Ya, ini alhamdulillah jemaah kita beragam. Ya, dari mulai yang muda insyaallah sampai yang tua datang di subuh Ahad ini. Mudah-mudahan ini sekali lagi seperti kata ketua tadi, insyaallah ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang mau saya kaji di subuh Ahad ini? Ya, saya mohon maaf apabila kajian-kajian ini sudah pernah Bapak Ibu dengar dari para guru-guru kita. Ya, tapi itulah memang metode kami Bapak Ibu. Saya mengambil pepatah lancar kaji itu karena diulang. Ya, jadi mana tahu ini sudah pernah dibahas, ya, tak apa-apalah kita mengulang-ulang kaji. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baik, apa yang mau saya bahas?
saya awali tausiah saya Bapak Ibu yang saya muliakan dengan mengambil firman Allah yang cukup singkat dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini sudah cukup terkenal, masyhur, ya, akrab di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini berarti jelas nih Bu, Pak. Ayat ini sejelas-jelasnya karena ini bukan ayat mutasyabihat, tapi ayatnya ayat muhkamat. Tak perlu awak takwil-takwil lagi. Udah jelas maknanya. Apa maknanya? Maknanya rupanya dalam hidup ini kita sebagai manusia Allah kasih mandat, Allah kasih tugas. Ya, jadi minta izin Bapak Ibu, rupanya hidup kita ini enggak gratis. Nikmat yang Allah kasih detik ini sama kita tidak gratis. Ya, rupanya hidup bukan seperti wifi gratis yang ada di kafe-kafe. Semua nikmat yang Allah berikan sampai detik ini Allah akan minta LPG-nya. Apa itu LPG? Laporan pertanggung jawaban. Dalil At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Itulah enaknya ceramah dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang tahfiz Quran. Begitu saya baca pangkal dapat ujung. Ya, anin naim, ya. Kira-kira apa artinya Bu? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Apa artinya Bu? Siapa yang tahu tunjuk tangan, kalau betul boleh pulang, coba. Ya. Kemudian kata Allah, semua nikmat yang aku berikan akan ku soal, akan ku minta pertanggungjawabannya. Inilah rupanya ngeri Pak. Jadi rupanya nikmat yang kita terima sampai saat ini Allah tuh akan minta pertanggungjawabannya. Itu makanya saya pernah terbaca saya dalam sejarah, Umar bin Khattab turun dari untanya, dielusnya leher untanya sambil dia menangis. Apa katanya? Bercakap nih sama unta. Unta, satu sisi lebih mulia aku daripada kau. Karena aku manusia, kau cuma seekor binatang. Tapi sebenarnya unta, lebih enaklah jadi kau daripada jadi aku. Kenapa? Karena kalau kau mati, kau habis jadi tanah. Tapi kalau aku mati, aku mesti mempertanggungjawabkan apa yang kubuat selama hidup di dunia. Ini yang ngeri kita Bapak Ibu. Ya, jangankan mempertanggungjawabkan keluarga awak, diri sendiri belum tentu. Makanya ngeri kita Pak sebagai suami. Ya, kayak saya, istri saya 1, anak saya 2, mempertanggungjawabkan itu aja bukan enak. Ya, apalagi kalau jadi camat 1 kecamatan. Kalau bupati bupati 1 kabupaten. Kalau gubernur, kalau presiden, ajaklah waktu besok. Begitulah kira-kira. Bukan enak. Jadi di dunia ini memang disanjung-sanjung orang. Rupanya Masya Allah di akhirat bukan kepalang tanggung prosesnya itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, jadi jelas tugas yang Allah kasih buat kita sebagai manusia apa? Ibadah. Ibadah. Sampai kapan? Sampai mati rupanya Bapak Ibu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kita sebagai manusia dikasih Allah tugas kita ibadah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Nah, kita sadar Bapak Ibu. Tugas kita ibadah, ya. Sampai kapan? Sampai mati aku ibadah. Cuma kadang-kadang dalam keseharian kita muncul sifat malas kita dalam ibadah. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita nggak usah munafik apalagi munaroh. Ya. Muncul keseharian kita kadang-kadang sifat malas dalam ibadah. Ya, inilah yang mau saya bahas subuh Ahad ini Bapak Ibu. Kira-kira apa faktor penyebab orang malas ibadah? Ya, karena Bapak Ibu malas nih Pak ya obatnya. Ya, saya adik Irwan Bu, Pak, yang bercakap nih, saya nih kalau keseharian saya guru sekolahnya saya. Ya, guru sekolah pendidikan agama Islam. Itu Pak, Bu,
kalau normal lah, tidak pandemi, kalau kita kasih tugas sama anak-anak tuh, nah, ini bapak kasih PR ya, besok selesai, besok kita koreksi. Iya pak, nah, besok kita koreksi lah bu. Begitu nanti kita mau koreksi, ada yang nggak siap PR? Ada pak. Siapa? Tunjuk tangan. Tunjuknya tangan. Ah, sini yang tak siap tuh. Diproses satu persatu. Kau kenapa tak siap? Awak pak, emak awak sakit pak. Jadi awak jaga emak awak pak. Agak maklum kita pak dengan jawabannya. Tak siap PR karena emaknya sakit. Kau kenapa tak siap PR? Mati lampu pak dari mulai malam sampai pagi. Agak maklum kita. Kenapa kau tak siap PR? Banjir pak, rumah awak masuk air. Agak maklum kita. Tapi kalau dijawabnya, kenapa kau tak siap PR? Malas aku pak. Itu berhenti akal patah kalam. Tak tahu nak bercakap apa lagi. Jadi malas tuh payah obat. Nah, maka pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar namanya Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Abdullah Al-Haddad ditanya, "Wahai Imam, apa penyebab orang malas ibadah?" Maka Imam Abdullah Al-Haddad menjawab dalam kitab Al-Nafais Al-Alawiyah bahwa paling tidak ada 4 faktor penyebab kenapa orang malas ibadah. Ini yang yuk kita kaji subuh Ahad ini. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu faktor-faktor penyebabnya, bisa kita antisipasi diri kita dari itu. Ya, supaya tidak ada sifat malas kita dalam beribadah. Ini kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, baik, mari kita mulai. Mana 4 faktor penyebab orang malas ibadah itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata kata Imam Abdullah Al-Haddad penyebab orang malas ibadah itu yang pertama adalah disebabkan karena ketidaktahuannya, kejahilannya, atau kebodohannya. Jadi rupanya kenapa orang malas ibadah? Karena dia tak tahu Bapak Ibu. Dia tak ngerti apa yang tak dibuatnya itu. Tak paham dia. Jadi malas dia. Sama kayak anak murid tadi. Kenapa tak kau kerjakan matematika tuh? Kenapa tak kau kerjakan bahasa Inggris tuh? Tak tahu aku pak apa yang tak kau kerjakan itu. Dia tak paham dengan yang dikerjakannya. Dia tak paham dengan mengerjakan soal-soal tuh. Akhirnya muncullah malasnya. Ya sama. Kenapa orang malas sholat tuh? Kenapa orang malas puasa tuh? Mungkin salah satu faktornya dia tak paham dengan ibadah yang mau dikerjakannya itu. Itulah makanya dalam Islam ini dilarang jadi orang bodoh. Wal jahilu aduwullah. Orang jahil tuh musuh Allah. Hati-hati. Orang bodoh tuh santapan empuk orang-orang pintar. Ya, makanya Bapak Ibu kata Imam Abdullah Al-Haddad, obat daripada kebodohan, ketidaktahuan atau kejahilanmu, apa obatnya? Obatnya adalah dengan rajin-rajin belajar menuntut ilmu. Itu makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan pernah melepaskan diri daripada menuntut ilmu. Maka paling tidak ada 3 tujuan orang menuntut ilmu. Berapa Bu? 3. Apa tujuan orang menuntut ilmu? Yang pertama, tujuan orang menuntut ilmu adalah memenuhi kewajiban. Jadi rupanya Bapak Ibu, nuntut ilmu itu wajib. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Rasul. Talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Ala kulli muslimin, bagi muslim lanang, wa muslimah, dan muslimah wedok. Jadi rupanya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Dari sejak kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Nabi kita sudah mengatakannya 14 abad yang lampau tuh Bapak Ibu. Orang barat baru sekarang mengenalnya dengan istilah long life education. Ya, Nabi kita sudah memperkenalkannya 14 abad yang lampau. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, rupanya menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Itu makanya Bapak, Ibu yang saya lihat ada juga pangkat orang tua saya di sini, pangkat ayah saya, pangkat kakek saya, pangkat nenek saya, masih mau nuntut ilmu di subuh Ahad. Kenapa? Karena sadar nuntut ilmu itu kewajiban. Padahal mohon maaf, ibu yang pangkat nenek saya, mohon maaf ini Bu. Kadang-kadang apa yang disampaikan Ustadz tuh tak masuk juga itu. Ya, karena mohon maaf Pak, daya tangkap kita masa muda dengan sudah tua itu beda. Cuma Bapak Ibu sadar bahwasanya nuntut ilmu itu yang hukumnya wajib. Kalau mendapatkan ilmu yang disampaikan Ustadz, itu tak sampai hukumnya wajib. Sekali lagi saya ulangi. Menuntut ilmu itu Bu Pak, yang hukumnya wajib. Tapi kalau mendapatkan ilmu yang disampaikan Ustadz, tak sampai hukumnya wajib.
Ya. Tapi kan ada pepatah yang mengatakan manjadda. Apa artinya, Bu? Iya. Jadi manjadda wajada itu artinya bukan siapa janda dapat duda. Ya, manjadda wajada, siapa yang sungguh pasti dapat. Apa maksudnya? Insya Allah kalau sungguhnya kita dengarkan ceramah Ustadz tuh, tak pun semua dapat yang disampaikannya. Paling tidak judul cerita tuh bisa wak ceritakan nanti. Mana tahu ibu di sini hadir tak ikut suami, atau mungkin bapak tak ikut istri. Nanti kalau ditanya sama suami atau tanya sama istri, tadi jadi bang Ustadz tuh ceramah subuh. Jadi siapa nama Ustadznya? Ustadz Adirwan. Dari mana? Dari Berandan. Apa yang disampaikan Ustadz tuh? Yang disampaikan Ustadz tuh ada 4 faktor penyebab kenapa orang malas ibadah. Apa aja 4 tuh? Itulah aku masalahnya, tak ingat aku. Jadilah judulnya Pak tahu. Jangan nanti mohon maaf ditanya, Bu, tak bisa ibu jawab, berkedip-kedip mata tuh natap apa, Bu? Ya, awang-awang. Berarti kemarin bawa keranjang bolong. Saya minta izin. Jadi ini tergantung kesungguhan mujahadah kita. Ini jihad nih Bapak Ibu. Jihad kita nih. Jadi jihad itu bukan harus megang pedang, bawa parang. Allahu Akbar. Bukan hanya itu, bukan harus berdarah-darah. Ini jihad ini. Bangkit subuh membukakan biji mata, bukan kepalang tanggung. Itu kata ketua tadi. Sulit. Ini luar biasa nikmat yang Allah kasih. Ya, bukan nenak nih. Makanya kata Rasulullah, jihad yang terbesar itu jihad melawan hawa nafsu. Ini paling sulit. Ya, banyak orang yang badannya tegap sehat di sana. Begitu subuh lembek badan. Ya, padahal mohon maaf, Bu, pelupuk mata nih andai disayat, ditimbang 2 on pun tak sampai. Tapi begitu nak tertutup dia setengah mati bukan. Iya kan, Bu? Makanya kalau dibilang orang tiang leher tuh tiang kepala tuh leher, saya tak terima. Ya, tiang kepala tuh leher, Pak. Mana pula tiang kepala tuh leher? Tiang kepala tuh biji mata. Kalau udah biji mata tertutup, patah leher. Lemah. Kalau tengoklah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya. Jadi nuntut ilmu ini kewajiban. Ya, cuma kadang-kadang gini Pak, izin saya. Umat Islam ini seperti berada di dua persimpangan jalan. Ada nanti yang kita tengok umat Islam ini hebat betul beramal. Beramal luar biasa, Pak. Luar biasa beramal. Tapi nuntut ilmu malas. Sebagian kita tengok ada juga umat Islam nih yang luar biasa nuntut ilmu beramal pula malas. Ya kan, Bu? Pak, ada nih. Padahal apa hukum kita menegakkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Wajib. Apa hukumnya kita nuntut ilmu? Wajib, sama wajibnya. Jadi jangan kehebatan menegakkan sholat sementara nuntut ilmu pun tidak. Hati-hati kita. Hati-hati. Ini ada orang kadang-kadang ibadah luar biasa. Hebat betul ibadah, tak tinggal sholat berjamaah di masjid. Tapi kadang-kadang ilmunya nol. Begitu nanti ditanya, Wak udah sholat, Wak? Udah, aku minta izin, Wak, berapa syarat sholat? Berapa rukun sholat? Tak tahu. Ini mohon maaf, berarti engkau beramal ibadah tanpa ilmu. Al-amalu bila ilmin dhalalun syadid. Beramal dengan tiada ilmu itu sesat. Izin. Ya hati-hati, sedang memasak pun awak pakai ilmu. Ibu masak kue bolu nggak pakai ilmu, jadi bulu. Anak gadis kita disuruh masak nasi, nggak pakai ilmu, 2 aja gendangnya. Kalau nggak jadi bubur, jadi kerak. Apalagi namanya amal ibadah, tak pakai ilmu, entah tak beres lah ibadah awak. Maka ingat, beramal ibadah harus pakai ilmu. Ilmu pun begitu juga. Jangan hebat kali berilmu, tapi tak diamalkan. Karena kadang-kadang mohon maaf Pak, ada orang yang hebat betul, ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini. Sampai di kedai kopi pun dia bicara ilmu tentang Allah. Begini. Begitu mendengar azan, Allahu Akbar, sholat ya Wak. Nanti aja lah, besok kan masih ada. Ada pula begitu. Ada nih. Yang dikehendaki Islam, Anda punya ilmu, amalkan. Anda harus beramal, harus pakai ilmu. Begitu Islam yang menghendaki. Jadi ini Bapak Ibu yang pertama. Apa tujuan kita nuntut ilmu? Memenuhi kewajiban. Yang kedua, apa tujuan orang nuntut ilmu? Menyempurnakan kekurangan. Ya, jadi rupanya Bapak Ibu, kita nuntut ilmu itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita, terutama dalam hal beramal ibadah. Ya, yakinlah Bapak Ibu, tidak ada amal ibadah kita yang sempurna. Ibadah kita penuh dengan kekurangan, kekhilafan, ya, ada mungkin salahnya, maka dengan menuntut ilmu itulah akhirnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita.
Yakinlah Bapak Ibu, dengan nanti nuntut ilmu barulah kita sadar, oh ya Allah, rupanya amal ibadah yang kulakukan selama ini masih banyak kurangnya, masih salah, masih khilaf. Itulah gunanya nuntut ilmu. Ya, orang kalau mohon maaf Bu, tak mau menuntut ilmu, dia merasa amal ibadahnya itulah yang paling benar. Wawasannya macam katak dalam tempurung, disangkanya tempurung itulah dunia dia. Begitu terbuka tempurung itu baru sadar, ya Allah ya Tuhanku. Makanya minta izin. Hari ini jangan kita fanatik terhadap satu ustadz. Perbanyak aja ustadz Pak. Tidak ada hari ini ustadz yang dijamin isi surga. Maka saya tak suka orang paling, inilah ustadz gue begini. Jangan. Perbanyak guru. Pak Ade, makin banyak guruku, makin banyak ustadzku, makin pening aku. Ya memang harus pening. Kau belajar Islam tak pening. Anak kau sekolah aja mesti pening kok. Supaya mendapatkan gelar sarjana segala macam. Kalau nggak mau pening, nggak usah pakai otak. Maka dikasih Allah akal. Kan memang begitu. Jadi mempelajari Islam ini harus pening dulu. Harus ada studi banding, kaca perbandingan. Itulah gunanya Allah memberikan kita akal dan fikir. Dengan itulah memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita. Ya, hari ini tidak ada ustadz yang dijamin isi surga Bu. Maka saya paling tak suka nengok orang fanatik tuh. Disangkanya ustadznya itu aja paling betul. Perbanyak guru, perbanyak ustadz. Ya, jadi minta izin Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah banyak menuntut ilmu, wawasan kita agak luas tentang keilmuan itu. Agak luas. Ya, insya Allah. Saya dulu begitu Bu. Pak, ini izin saya cerita pengalaman saya Pak. Ya Bu ya. Saya dulu belum terlalu banyak menuntut ilmu Pak, Bu. Asal nengok ada orang ibadah yang beda dengan saya, itu saya bilang orang itu sesat, salah. Sholat aja Bapak Ibu. Sholat aja. Asal saya tengok ada orang yang sholatnya lain dengan saya, sebelum ilmu belum terlalu banyak mencari Bapak Ibu. Saya bilang itu salah. Misal mana ya, minta izin saya ini, mohon maaf. Bapak Ibu pernah nggak, terutama bapak-bapak lah, kalau ibu-ibu banyak ibadahnya di rumah, sholatnya di rumah. Bapak-bapak pernah nggak Pak, nengok orang saat sholat, misalnya pas gerakan i'tidal. Tahu i'tidal kan Pak? Bangkit dari ruku. Izin, saya contohkan Pak. Saat i'tidal seperti ini, Samiallahu liman hamidah. Pernah nengok orang begini Pak? Kita kan rata-rata begini. Samiallahu liman hamidah. Tangan kita itu kita jatuhkan ke bawah di samping paha kita ini. Tapi ada nggak orang kita lihat Samiallahu liman hamidah? Pernah nengok? Saya pernah Pak. Saya pernah. Waktu itu belum terlalu banyak belajar, berdetak hati saya. Nyalah wan, sesat wan. Begitulah yang muncul di hati saya. Rupanya bukan sesat. Awak yang belum banyak belajar, belum mengkaji, rupanya dalilnya boleh ketika i'tidal itu tangan bersedekap. Ya, itulah gunanya nuntut ilmu Pak. Nanti Bapak Ibu jangan heran, ada saudara-saudara kita yang sholat yang jumlahnya 2 rakaat ya Bapak Ibu ya. Kalau sholat wajib, sholat subuh. Kalau sholat sunnah kan banyak sholat yang 2 rakaat. Itu nanti waktu duduk tasyahud akhir Bapak Ibu jangan terkejut. Kita kan kalau duduk tasyahud akhir begini Pak. Tapi ada nanti saudara-saudara kita yang sholatnya pas yang jumlahnya 2 rakaat, mengakhiri sholat itu dalam posisi yang seperti ini duduknya. Fil alamina innaka hamidum majid. Dia salam dalam posisi duduk seperti ini. Nama duduknya iftirash. Kalau begini tawaru. Kita rata-rata duduk tawaru. Saya melihat kemarin ada saudara kita yang duduk begini. Langsung berdetak hati saya. Nyalah, udah jelas rakaat terakhir kenapa lah duduknya gitu. Rupanya boleh kalau sholat yang 2 rakaat diakhiri dengan duduk. Duduknya bukan duduk tawaru tapi duduk iftirash. Tapi sholat yang 2 rakaat. Itulah gunanya nuntut ilmu. Ya, dulu lagi Pak masih ingat saya tingkat tsanawiyah, tingkat aliyah belum terlalu banyak belajar menuntut ilmu. Tahu saya orang sholat tangan bersedekap tuh ya begini Bu. Begini. Makanya kalau ada orang saya tengok sholatnya begini tangannya, langsung saya bilang kedinginan waktu. Padahal rupanya Masya Allah begini ada, main lepas pun ada. Itulah gunanya kita belajar nuntut ilmu. Jadi rupanya Bapak Ibu, ketika dalam sholat itu, dalam Islam ini banyak dalil-dalilnya, silahkanlah. Ya kayak ngangkat takbir tadi Pak, tangan kita bersedekap. Dalilnya sekurang-kurangnya ada 4. Maka sikap hukum kita harus memilih satu daripada yang 4. Jangan berantem Pak.
Itu rupanya. Nah, tapi sikap hukum kita harus memilih satu ya. Jangan pula nanti dicampur baur. Jangan nanti rakaat pertama gini, rakaat kedua gini, rakaat ketiga gini, rakaat keempat main lepas. Nggak bisa. Atau mungkin, aku subuh pakai versi gini nanti zuhur gini. Nggak laku. Ya, nah, jadi itu rupanya. Kayak doa iftitah saja. Doa iftitah itu saya pikir dulu cuma satu, Pak. Yang tahu saya Allahu Akbar kabira itu aja. Rupanya doa iftitah ada berapa? 12. Ya, 12. Ya, rupanya banyak versi-versi doa iftitah itu. Ya banyak. Dulu saya pikir Allahumma ba'id itu salah. Rupanya memang ada doa Allahumma ba'id yang dipakai saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu Bapak Ibu. Dan ternyata kalau kita buka sejarah, rupanya Allahumma ba'id itu adalah doa iftitah yang dipakai Rasul sewaktu Rasul menegakkan sholat wajib. Jadi Rasul waktu sholat wajib nggak pernah pakai Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id. Makanya orang Muhammadiyah, Pak, saudara kita Muhammadiyah tidak mau pernah beranjak dari Allahumma ba'id itu. Doa iftitah. Memang itulah doa iftitah Rasul pada saat sholat wajib. Jadi kapan Rasulullah itu pakai doa iftitah? Wajjahtu wajhiya Allahu Akbar kabira saat sholat sunnah. Itu rupanya. Nah, jadi rupanya dengan banyak belajar kita nuntut ilmu, makin terbuka hati kita menerima ikhtilaf perbedaan di sana dan di sini. Ya, ini yang kedua Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga, apa tujuan orang nuntut ilmu? Tujuan orang nuntut ilmu yang ketiga, kalau sudah tahu mana perintah, ya dikerjakan. Kalau sudah tahu itu larangan, ayo tinggalkan. Jadi itu tujuan orang nuntut ilmu. Ya, kalau perintah tolong kerjakan, kalau larangan tolong tinggalkan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, kenapa orang malas ibadah? Jawabannya kata Imam Abdullah Al-Haddad yang pertama karena kejahilan, kebodohan atau ketidaktahuannya. Yang kedua Bapak Ibu yang saya muliakan, apa penyebab orang malas ibadah? Maka Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan penyebab orang malas ibadah yang kedua adalah karena imannya yang lemah. Jadi rupanya kenapa orang malas ibadah? Karena iman lemah. Iman lemah menyebabkan orang malas ibadah. Ingat Bapak Ibu, kata Muhammad Idris Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, iman kita ini sebagai manusia biasa yazid au yanqus. Ya, bertambah, berkurang, meningkat, menurun. Itu iman kita sebagai manusia biasa. Ya, kadang naik, kadang turun. Mana lebih banyaknya, Pak? Lebih banyak turun atau naik? Wah, turun. Ya, Pak. Alhamdulillah kita jujur, Pak. Iya. Nah, jadi iman kita tuh begini, ya. Iman kita tuh naik turun. Saat iman meningkat, saya pastikan, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau iman meningkat ibadah rajin. Tapi kalau iman menurun, ibadah males. Mana contohnya Pak Ade? Ramadan. Saat bulan Ramadan, mayoritas iman umat Islam meningkat. Maka nggak heran, musola, masjid rame, baca Quran rajin, sedekah luar biasa. Ya, nyeritain orang nggak berani. Betul kan Bu? Itu kalau Ramadan. Begitu berakhir Ramadan, masuk bulan Syawal, iman kita kembali turun. Maka malas beramal ibadah. Maka tak heran masjid musola kembali sunyi, ya, baca Quran males lagi, ya, sedekah berdangki lagi, nyeritain orang jalan lagi. Itulah dia efeknya. Jadi kalau iman meningkat, ibadah rajin, iman kita menurun, ibadah males. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa penyebab orang malas ibadah? Yang ketiga penyebab orang malas ibadah adalah kata Imam Abdullah Al-Haddad, karena hubbud dunya yang terlalu tinggi. Apa itu hubbud dunya? Cinta dunia. Jadi orang yang sudah hatinya condong ke dunia Bapak Ibu. Dunia aja otaknya. Kejar dunia ini aja dia. Maka akhirnya memunculkan sifat malas ibadah. Ya, kenapa? Karena orientasinya, pikirannya dunia aja, Pak. Maka betul tuh. Ya, kata Rasulullah, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Kalau kau sudah bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Iya, kita kalau udah ngejar dunia, Pak, macam tak mati-mati. Ya, macam tak mati-mati. Itulah ngerinya. Hati-hati kita. Ya, padahal mengejar dunia ini, kata alim ulama kita, seperti orang yang minum air laut. Air laut itu apa rasanya, Bu? Bagaimana kalau kita minum air laut? Takkan pernah bisa menghilangkan dahaga. Makin diminum, makin haus. Maka itulah orang ngejar dunia.
Makin dikejarnya dunia, makin mau, makin mau. Begitulah orang mengejar dunia. Tak akan pernah berhenti itu. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Maut baru senyap. Maka apa kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ? Manusia takkan pernah berhenti mengatakan mau sebelum mulutnya disumpal dengan tanah. Itulah. Auzubillah. Makanya orang kalau sudah, mohon maaf, orientasinya cuma dunia, 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 tanpa memikirkan akhirat, dia tak sadar kalau dirinya sudah tua. Dikasih ini masih mau, dikasih ini masih mau. Banyak kali contohnya. Nanti kalau saya contohkan masuk pula aku takut, Pak. Ya, minta izin. Ya, tengok-tengok aja lah ke atas tuh. Siapa yang udah tua masih mau juga. Seharusnya kalau umur sudah tua condong ke akhirat, nggak usah mikirkan dunia lagi. Dunia ini hanya sekitar 30 sampai 40% kalau sudah tua. Ini ada orang tua, Pak, yang ketika dikasih jabatan gini masih mau, masih mau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia ini 300 juta. Ya, bukan enak mengurusnya. Umur awak ada berapa? Masih mau juga. Yang nangkap lah cerita saya. Yang tak nangkap karena tak minum ini maka begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, itulah ngerinya kalau hati sudah condong kepada dunia. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, obat daripada hubbud dunia ini apa? Kata Imam Abdullah Al-Haddad, obatnya adalah banyak-banyaklah kita zikir maut. Apa itu zikir maut? Ingat mati. Jadi rupanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ingat mati boleh, yang tak boleh takut mati. Ya, bedakan ya. Ingat mati dengan takut mati dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Takut mati tak boleh. Mana boleh takut mati? Kenapa? Mati itu pasti. Sesuatu yang pasti awak takutkan itu bodoh. Ya, itu pasti. Hidup tuh pasangannya mati. Jadi nggak perlu kita takuti. Sama kayak ibu dulu, Bu. Ibu dulu mungkin masih gadis, dibilang sama mak ibu, nak oi ngeri kali lah melahirkan tuh, sakit kali melahirkan tuh, sakit mak, iya, sehingga keringat dingin ibu. Tapi gimana pun takutnya ibu melahirkan, akhirnya ibu jalani nggak? Kan ibu jalan. Ini mohon maaf Bu, ini di musola rumah Allah nih. Kalau boleh lah saya nanya, jujur Bu, sakit nggak melahirkan tuh Bu? Karena saya nggak pernah melahirkan. Sakit Bu? Manalah lebih sakit dengan bersunat laki-laki Bu? Hah? So tahu ibu, macam ibu jalani aja. Ya. Kalau menurut saya lebih sakit sunat daripada melahirkan. Iya Bu. Makanya nih, terus terang ya, ini saya buka akal ibu subuh nih. Ya. Bu, bukan masalah ibu nggak pernah sunat, gini Bu. Kami saking taunya sakit sunat itu macam mana, maka kami tobat Bu, cukup sekali sunat seumur hidup. Ibu-ibu bilang melahirkan itu sakit, tapi berapa anak Bu? 4. Sakit kok bolak-balik, Bu. Itu namanya nggak istiqomah sama omongan itu. Sakit Bu, sakit Pak. Orang kalau udah sakit tobat, ini enggak. Sakit tahun depan hamil lagi, nokoh aja ya Bu ya. Ya. Bercanda ya Bu, ya bercanda ya. Jadi Ibu yang saya muliakan, ya. Jadi yang diharapkan dalam Islam ini bukan takut mati. Yang diharapkan dalam Islam ini ingat mati. Maka betul pasangan hadis tadi. Hadis di atas mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau kau sudah bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau sudah kau beramal untuk akhiratmu seakan-akan kau besok akan mati. Ya Bu. Makanya kalau kita sudah beramal, kita sholat, kita zikir, rasanya besok mati ya Bu. Apalah sibuk kali ku kejar dunia ini. Apa rupanya ku tinggal. Akhirnya begitu. Itu saya rasakan Bu. Saya kalau udah kerja macam tak mati, tapi kalau sudah beramal, ya Allah kok sibuk kali lah ku pontang-panting ngejar dunia ini. Ku tinggalnya semuanya ya Allah. Iya. Jangankan kita lah manusia gebang dan sekelilingnya Bu. Ya, Soeharto, Pak Presiden kita yang kedua, menjabat 32 tahun, begitu meninggal apa yang dibawanya? Bukan ada Mercedesnya masuk ke kubur itu. Maka apa kata Rasulullah? Ingat-ingatkan nih Bapak Ibu, ya, mengulang-ulang kaji. Ketika kita mati, 3 yang mengantarkan, 2 balik, 1 yang bertahan. Apa yang mengantarkan? Yang pertama saya pastikan yang mengantarkan kita itu keluarga. Begitu ibu meninggal, bapak ikut ngantarkan, anak ikut ngantarkan. Tapi begitu nanti ibu dimasukkan ke dalam tanah tuh, apakah bapak di situ? Mana ada. Ikut memang bapak Bu nampung jenazah ibu, dimasukkan ibu ke dalam tanah tuh, di kuburnya ibu dipijak-pijakkan ibu. Kenapa nggak dari semalam lah kok mati? Iya.
Ya, begitu nanti ditalqinkan, dibacakan doa, pulang Bapak. Kadang-kadang pulang sambil bersiul merokok tuh. Yang baru. Ya, iya Bu. Ya, kalau anak paling seminggu hebatnya nangis. Ya, habis tuh malam ke-8, saya cerita lah nonton TV dia. Ya, mohon maaf, beda dengan dulu ya Bu. Kalau dulu minta izin, setiap sholat maghrib mana anak yang tak baca Quran, itu yang dirasakan si adik. Dulu kalau kami siap maghrib tak baca Quran, mau jadi hantu, mau jadi setan kau kata ayah saya. Pergi kau ngaji. Begitu dulu. Sekarang enggak. Ini dibantai benda 4 segini enggak. Ya, mohon maaf ya Pak, anak kita lebih tahu Mak Betty daripada Nabi Muhammad. Kok saya cerita? Ya, anak kita lebih jago bertiktok daripada Al-Quran. Itu gara-gara benda 4 segini. Itu dia, ngeri kan? Ya, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ya. Begitu juga seandainya bapak meninggal, ibu pun kadang ikut ngantarkan ke tanah wakaf tuh. Ya kan Bu? Tapi sesayang-sayang ibu sama bapak, begitu bapak dikuburkan kan ibu pulang. Ya, perempuan ini memang lebih sedih kalau suaminya meninggal. Mata bentit, ingus keluar masuk, jilbab mereng tak tentu hala, sanggul pindah ke depan, itu dia. Perempuan begitu, tapi begitu bapak dikuburkan, mana ada ibu mengatakan, pulang aja kalian, pulang kan, biar ku jaga suamiku di sini, biar aku tidur di sini. Mana ada. Ikut baliknya ibu pulang ke rumah. Ya, berapa banyak istri-istri yang begitu suaminya dikubur di sore itu, malam tuh tidur di tempat tidur itu pun dah tak berani. Dibilangnya sama anaknya, kalian janganlah pulang dulu, di sini aja lah kumpul. Kenapa mak? Mama takut. Bukan takut, emak sepi. Alah wak sepi, wak takut. Saya cerita. Ya, jadi rupanya kita nih Bapak Ibu, ya, iya Bu, cinta kayak mana pun Ibu dengan suami Ibu, seandainya dibangkitkan Allah lah suami Ibu tuh. Ibu misalnya lagi mandi kan, tiba-tiba bangkit Bapak, tak jadi mati. Apa ibu terima suami ibu? Apa ibu bilang, iya bang tak jadi meninggal, alhamdulillah begitu? Mana ada, pasti ibu bilang, hantu, pasti begitu. Jadi cinta kita ini semu. Cinta kita ini berlaku untuk pasangan kita selagi badannya hangat, napasnya keluar masuk, jantungnya berdetak, nadinya berdenyut. Kalau udah sejuk tubuh tuh, saya ceritalah, mulai takut-takut tuh. Ya enggak nih, ya enggak, mulai gitu. Jadi nggak ada tuh Bu. Begitu diantarkan balik kita pulang. Sama. Yang kedua apa? Harta tuh ikut kadang mengantarkan ke tanah wakaf. Tapi begitu dikuburkan balik itu. Rupanya yang ikut mengantarkan dan tetap bertahan apa? Amal saleh yang kita buat saat hidup di dunia. Itulah teman sejati. Ya, ingat ya Bapak Ibu, hari ini apa yang kita buat tak nampak. Seperti kata Pak Ketua tadi. Ini pahalanya bukan kepalang tanggung, lebih hebat daripada dunia seisinya. Hari ini memang tak nampak. Bukan kepalang tanggung garansi Rasul. Menegakkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih hebat daripada dunia seisinya. Tapi karena bentuknya pahala, orang malas kan? Orang ogah kan? Coba kata Rasulullah, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pahalanya. Apabila kau balik sajadah, ada 600.000 di situ. Penuh nih musola. Kalau tak percaya kantor pos tengok. Asal pencairan dana tuh. Rame kan? Kalau duit rame kan? Otak kau rubah. Kapan lagi kau rubah mindset kau? Hari ini memang pahala itu tak nampak. Tapi begitu nanti kita mati, roh kita akan menyaksikan pahala amal ibadah kita. Amal ibadah itu pahala itu gaib, roh kau pun gaib, maka nanti jumpa gaib dengan gaib, Allah tunjukkan. Bercakap ibadah kita. Apa kata pahala amal ibadah kita tuh? Akulah pahala dari amal ibadahmu yang kau buat selama hidup di dunia. Aku tahu kau makhluk sosial, kau nggak bisa hidup sendiri kan? Aku temanmu. Aku tahu kau sejuk, ku hangatkan. Aku tahu kau sempit, ku luaskan. Aku tahu kau gelap, ku terangkan kau dengan lentera amal ibadah. Itu kata amal ibadah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak percaya dengan kata-kata saya ini, matilah siang. Ya, nanti SMS sama saya. Betul yang kau bilang deh. Andai hari ini orang-orang yang sudah meninggal tuh Pak bisa Allah hidupkan kembali ke dunia, itu yang akan diomongkan. Itu yang akan dikatakan Buya Mahfuz sebagai ketua MUI Kabupaten Langkat Pak almarhum, kalau bisa dia bercakap lagi itu. Betul yang dibilang si Ade itu, betul. Iya. Makanya silahkan buka Al-Quran, silahkan buka hadis. Semuanya roh-roh yang tersiksa di alam barzah, mereka menjerit ingin kembali hidup di dunia. Jeritan apa? Jeritan penyesalan. Ya Allah, kalau tahulah kami begini, kami akan begini ya Allah. Kalau begini ya Allah. Terlambat kata Allah. Terlambat. Maka mari Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini kita tinggal sisa-sisa umur. Sisa-sisa umur.
Yang hadir-hadir ini sebagian besar saya lihat pangkat orang tua saya. Ya, rata-rata udah ada pun wajah-wajah sakaratul maut. Ya, jadi kita ini udah nggak lama lagi Bapak Ibu. Mohon maaf ya, si ade yang bercakap ini aja saya 40 tahun dah Pak. 2021 ini 40 tahun saya. Nah, saya aja memandang diri saya, apakah mungkin aku 40 tahun ke depan hidup? Saya pesimis, nampaknya nggak hidup saya. Ya, rasanya menjalani 40 tahun ini aja Bu, singkat ini saya rasa, ya Allah itu aku udah 40 aku. Apa mungkin 40 tahun ke depan masih hidup? Saya rasa enggak. Apalagi umur manusia sekarang Bu, rawan. Bukan kayak dulu umur manusia nih. Sekarang 40 tahun aja udah kena asam urat, asam lambung, asam kandis, asam gelugur, semua asam keluar. Ya, ya jadi kita ini tinggal sisa-sisa umur. Ayo sisa-sisa umur ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu, apa penyebab orang malas ibadah? Kata Imam Abdul Al-Haddad, penyebab orang malas ibadah yang keempat adalah disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi yang haram. Jadi rupanya kalau kita sudah banyak makan yang haram, itu akan ada kecenderungan malas ibadah. Kenapa? Karena orang yang banyak mengkonsumsi yang haram, mengalirlah di tubuhnya darah yang haram, menjadilah dagingnya daging yang haram. Ya, karena ya kan Pak, yang dimakan itu kan jadi darah daging. Maka mengalirlah darah-darah yang haram, daging-daging yang haram, darah daging yang haram akan payah dibawa malas ibadah. Ya, jadi izin Bapak Ibu ya, kita nih saya pastikan yang hadir-hadir nih, kalau haram dari segi jenis dan zat, insya Allah kita nggak lagi. Andai saya bawalah daging babi secuil, Bapak Ibu ini ada daging nih, daging apa Pak? Ada daging babi, yuk nyate yuk. Oh, nggak mau Ibu, Bapak nggak mau. Tapi terkadang rupanya kita hari ini jenis zatnya halal, tapi cara mendapatkannya haram, ya haram. Ya, misalnya mana? Mangga tuh halal, halal. Tapi kalau hasil curian, uang itu halal, halal. Tapi kalau hasil korupsi, duit itu halal, halal. Tapi kalau hasil riba, nah, minta izin ya, riba inilah hari ini yang mudah kali berserakan di sekeliling kita. Hari ini kita umat Islam enteng kali nganggap riba. Padahal dosa riba itu bukan kepalang tanggung, sama seperti berzinah dengan ayah kandung, mak kandung kita. Ya, jadi coba Ibu bayangkan, Ibu bersetubuh dengan ayah kandung Ibu, saya bayangkan saya berhubungan dengan emak kandung saya, muntah bayangkan. Tapi begitulah dosa riba. Mana contoh dosa riba tuh? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau ada tobatlah kita. Ke depan jangan buat lagi. Ngutang di bank, ngutang duit di bank, ya, tunjukkan mata kepala saya, mana PNS yang tak berutang? Kalau yang PNS, di luar PNS pun begitu. Semua SK itu tergadai. Enggak? Enak ngutang sama bank, mati lunas. Bagus. Kalau si Adeng bercakap siapalah? Si Adeng Ustaz kaleng-kaleng Pangkalan Berandan. Buka ceramah Ustaz Somad. Buka ceramah Ustaz Adi Rayat. Buka ceramah Buya Yahya. Mutlak itu haram. Uang PS, uang bayar berlebih haram. Apalagi akadnya di awal. Tapi enak aja orang sekarang kan. Mau bangun rumah pakai uang bank. Kok nggak mikir resikonya? Hebat kau ibadah siang malam, berdoa kau. Yang kau makan tuh lebih dari babi, biar kau tahu aja. Kan enak kita sekarang ngutang di bank kan? Nyimpan duit di bank konvensional, nggak haram tuh. Maka ustadz-ustadz tuh mengajak, ayo pindah ke bank syariah. Kan itu yang diajak ustadz. Itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mana kita yang tak kena hari ini? Ya, hati-hati. Ya. Kalau kata ustadz senior di Pangkalan Berandan, Pak, itulah Ustadz Mujio, orang tua saya juga itu, pangkat orang tua saya. Hari ini asap-asapnya riba kita kena. Maksud ustadz macam mana? Ya iya, orang semua sekarang udah perbankan. Contohnya mana? Ade mau transfer duit sama keluarga Ade, misalnya ada anak Ade di Jakarta atau di Medan, dia minta transfer. Kita transfer misalnya 1 juta, apa bayarnya 1 juta, Pak? Enggak, nanti ada lebihnya itu, 1 juta 10.000 atau 1 juta 5.000. Pertanyaannya yang 5.000 10.000 itu apa? ADM kalau bahasa kerennya, bahasa agamanya apa? Riba tuh. Enggak kena kita di situ. Termasuk yang bercakap nih kena. Asap-asapnya kena itu Bapak Ibu. Tapi apa boleh buat? Nah, itulah memang sudah apanya, ya. Udah bukan negara kita ini, bukan negara Islam, Pak. Ekonominya enggak jalan, diatur sama orang-orang kafir gitu. Apa boleh buat? Itulah yang berjalan. Enggak kena. Itu beli kereta, beli mobil, enggak rata-rata ngangsur. Ya kan? Ketika misalnya tak tepat awak bayar kena denda, nggak riba tuh. Mohon maaf, apa nggak kena tuh? Berdoa juga masih malam. Ya Allah, rupanya di perut udah banyak yang haram. Macam mana doa awak mau terima oleh Allah? Ke situ kajiannya. Macam mana amal ibadah kita mau terima oleh Allah? Jadi udahlah, yang udah tobat. Ya, ke depan usahakan jangan kita berbuat begitu lagi.
bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Ya, udah tahu nih dari para alim ulama kita, udah, maka ayo kerjakan kalau dia perintah, tinggalkan kalau namanya larangan. Ngeri nih Bu, orang yang sudah mengaji Pak. Ya, makin tahu kita, makin kita buat itu, berdosa kita bukan kepalang tanggung. Udah tahu kan, udah disampaikan kan, udah, kenapa kau buat juga kata Allah nanti? Macam mana mau kita jawab? Ya, nah, jadi kita yang udah tahu nih, udah ngaji nih, udah banyak dengarkan ilmu nih, kalau perintah ya kerjakanlah, kalau larangan semaksimal mungkin ayo kita hindarkan. Ya, jadi ini dia Bapak Ibu, ya, 4 hal faktor penyebab kenapa orang malas ibadah. Yang pertama tadi adalah karena kejahilan, kebodohan atau ketidaktahuannya. Yang kedua karena imannya yang lemah. Yang ketiga karena hubbud dunya yang terlalu tinggi. Yang keempat karena terlalu banyak mengkonsumsi yang haram. Mudah-mudahan ini bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita, sehingga tak muncul rasa malas kita dalam ibadah, supaya kita istiqamah dalam ibadah, dan kita bertekad 2021 harus lebih baik daripada di tahun 2020. Sama-sama kita doa ya Bu. Saya simpulkan 2020 amul husni Bu, tahun duka cita. Iya Pak, kita ini karena berada di kota-kota kecilnya, Brandan, Gebang. Kalau di Jakarta tengoklah Istiqlal dua id tak tegak, ya, tengoklah haji ditunda, umroh belum bisa diberangkatkan, kan sedih. Mau kayak mana lagi Allah mengingatkan kita. Maka saya kesal ke malam tahun baru Masehi itu masih ada umat Islam tuh yang begadang, membakar ini, membakar itu. Kalau ada kita di sini tobat. Kurang apa lagi Allah udah ngasih peringatan buat kita 2020. Itu pun tak sadar, masih juga membakar-bakar ikan. Memang kau tak ada otak lah kau. Itu mohon maaf kata kasar saya. Udah capek kami dihimbau Pak. Khutbah tanggal 25 Desember itu di khutbah. Ya dihimbau supaya menyampaikan itu supaya jangan di ceramah-ceramah pun suruh sampaikan itu. Supaya jangan umat Islam ini terpengaruh sama perayaan tahun baru Masehi. Tetap juga begitu jam 00 tuh macam Irak sama Amerika perang. La ilah, mau dibalikkan Allah apa bumi ini baru kita paham. Udah cukup tamparan Allah. Ya, jadi mudah-mudahan 2021 lebih baik lah. Ini kabar yang beredar, ya, udah sampai vaksinnya kabarnya. Udah diterima sama gupsu kita. Siap-siap aja lah disuntik Bu. Ya, 2 aja gendangnya, kalau nggak makin bagus makin tak beres awak nak suntik. Ya. Saya gini aja, saya nanti tunggu Bapak Ibu disuntik lah, kalau nggak apa-apa baru saya mau nanti. Jadi kalau Bapak Ibu pun ada apa-apa gak takut lah Bu ya. Doalah, itu aja lah kita Bu. Kita mudah-mudahan itu saya nggak tahu, entah mungkin Pak Ketua Pak anggota DPR yang tahu tuh. Apakah hoax atau fakta itu kabarnya kalau tak mau disuntik kena pidana pula, kena denda pula. Awak ini gawat nih. Ya mudah-mudahan itu hoax lah, karena kita nggak bisa nggak bisa percaya berita-berita di medsos Pak. Ngeri kali berita medsos nih Bapak Ibu. Ya, itu kan hangat-hangatnya COVID kemarin ada Bu berita yang beredar jam sekian makanlah telur rebus. Besi Bu orang telur. Ilallah itulah. Ngeri kali, saya bilang ya Allah gila gara-gara berita di medsosnya. Maka janganlah dulu percaya sama berita medsos sebelum ada statement resmi dari orang-orang yang berwenang. Ya, jangan kita mudah kali terpengaruh itu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekali lagi, ya mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah ridhai, Allah berkahi, dan insya Allah kita berharap berdoa kepada Allah 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat saya sampaikan. Selanjutnya Pak Ketua, gimana nih Pak Ketua? Doanya itu gimana saya serahkan. Doa ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita berdoa ya supaya diberkahi oleh Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وخصوصا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية خصوصا أهل هذه الجماعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih.